Hari pernikahanku dengan tunanganku, aku malah diculik jadi istrinya. Salam, Tuan Rizky. Rama, aku mau tutup. Ketemu di kantor catatan sipil. Kelopak mata kananku kok terus berkedut? Nadi terasa cepat dan terasa tegang. Ini pertanda buruk. Tidak. Aku tabib hebat. Masa aku bilang begitu? Maaf, kami sudah tutup. Siapa tamu? Turunkan aku! Jono. Turunkan aku! Ini penculikan! Diamlah. Kau kabur dari pernikahan. Aku tak peduli. Nanti kita nikah. Kalau kau berani lari, kupatahkan kakimu. Nikah? Patahkan kaki? Sudah kubilang berkali-kali, aku tak tengah kamu. Aku bukan tunanganmu. Kalau bukan karena nenek menyukaimu, kau pikir aku akan menikahimu? Nanti saat bertemu nenek, kalau kau masih begini, kukuras habis darahmu. Lalu mayatmu, kuberi makan anjing. Dengar tidak? Gila. Gawat, Tuan Rizky. Nyonya tua tak kuat lagi. Nenek, lihat. Kami sudah nikah. Nenek harus cepat sembuh. Hadiri pesta kami ya. Baik. Hiduplah dengan baik. Nenek. Dota, cepat lanjutkan. Tuan Rizky, kami sudah berusaha. Tak berguna. Jangan sampai aku melihat kalian di Kota Lestari. Pergi. Kenapa kamu begini? Dokter bukan dewa. Kamu pikir kamu siapa? Kalau bukan karena kamu, nenek takkan mati. Kau yang bersalah. Ngapain, Rizky? Putri malas ini, apa pantas kau urus sendiri? Begini, serahkan posisi kepala keluarga padaku. Aku pasti akan mengurus si tak berguna ini, biar dia menderita. Gimana? Tak perlu repot kakak. Dia akan kurus sendiri. Bawa dia pergi. Lepaskan aku! Belum mati, kalian sudah bagi harta. Lepaskan aku! Tunggu! Apa maksudmu? Ku bilang, nenekmu belum mati. Aku bisa selamatkan. Kamu cuma sampah lulusan SMA. Obat saja tak paham. Malah mau hidupkan orang mati. Jangan mimpi. Kamu bukan sampah. Belum mati sudah bagi harta. Anak durhaka. Kamu! Nyonya tua gagal jantung. Jaganya lurus. Sudah lebih dari 15 menit. Walau tabib legenda hidup, tak mungkin bisa diselamatkan. Kamu salah. Nyonya tua kelelahan saraf otak sehingga mati sementara. Beberapa hari ini, apa dia tak bisa tidur dan tak bisa makan? Nyonya tua memang punya gejala itu. Apa caramu untuk menyelamatkannya? Gampang. Cukup bantu syaraf otaknya agar aliran energi lancar. Apa kamu paham ilmu medis? Bagaimana kalau tak bisa selamatkan nenek? Awas, kau akan menanggung akibatnya. Apa salahnya aku coba? Lagi pula, takkan lebih buruk dari sekarang. Aku memang benci kamu. Tapi perasaanmu pada nenek itu tulus. Aku takkan main-main soal ini. Kalau tak percaya padaku, nenekmu takkan terselamatkan. Kalau kamu berani main-main, aku tak segan mengurus pemakamanmu juga. Tapi aku ada syarat. Setelah selamatan nenekmu, kau harus melepasku. Kita lihat saja kemampuanmu. Pak Mulyono pernah bilang, jangan asal selamatkan orang, agar identitas tak ketahuan. Tapi nyawaku terancam sekarang, tak ada pilihan. Rizky, cepat! Jangan biarkan gadis ini berbuat ulah di tubuh nenek. Dia.
benar-benar keajaiban medis. Nenek, Aku sudah tepati janjiku. Sekarang giliran kita berhitung. Boleh ku lepas. Tapi statusnya Santoso ini harus tetap milikmu. Tuan Rizky, kumohon, tolonglah, lepaskan aku ya. Lihat, kau mencengkeramku begini. Dengan kondisi mentalmu, aku takut suatu hari kau mencekiku sampai mati. Kalau bukan karena kau, apa nenek akan sakit? Dasar. Bukan, kau tak paham bahasa manusia. Sudah ribuan kali ku bilang, yang buat nenekmu marah itu Indah Ayu, bukan aku. Aku siapa? Aku cuma pemilik toko biasa, bos kecil. Mana mungkin aku bisa main sama tuan muda dan putri. Dia lari, dia kejar, dan tak bisa kabur. Kumohon, lepaskan aku. Masih tak mengaku. Sepertinya harus ku tangkap kau untuk merenungkan kesalahanmu. Mulai lagi. Bukan, matamu tak berguna. Donorkan saja ya. Ku bilang aku bukan Indah Ayu. Meaningless. Tuan Rizky, ada laporan. Katakan saja. Kami salah tangkap. Dia Putri Ayu, bukan putri utama keluarga Ayu. Dia dari desa Sumber Jernih, gadis biasa di desa. Desa apa? Tuan Rizky, wajah mereka sangat mirip. Jadi aku. Lepaskan aku. Apalagi yang mau kau katakan, Tuan Rizky? Bukannya tadi mau mengikatku. Sini. Bukannya tadi kau galak banget. Ngomonglah. Orangku yang salah. Aku minta maaf. Minta apa saja, pasti kuwujudkan. Apapun boleh minta. Kau yang bilang. Aku yang bilang. Kau meremas tanganku begini. Ganti 5 juta untuk biaya medis. Wajar kan? Wajar. Aku selamatkan nenekmu. Minta 10 miliar biaya medis. Wajar kan? Wajar. Kita sekarang suami istri bagi setengah pendapatanmu hari ini. Wajar kan? Bicara apa? Kau tahu berapa Tuan Rizky dapat sehari? Wajar. Tuan Rizky. Cepat sekali setuju. Adik, hitung. Tuan Rizky, totalnya 518 miliar 810 juta. tunai atau transfer? Transfer. Uang tunai sebanyak itu mana bisa ku bawa? Ayo, serai. Nona Ayu, kau sangat suka uang dan aku jago cari uang. Bukankah kita pasangan serasi? Siapa yang serasi denganmu? Apa kau tertarik membagi semua hartaku? Setengahnya? Apa sah? Tak tertarik. Tuan Rizky, jaga sikapmu. Jangan terlalu tertarik pada tunangan orang lain. Jadi pebinor memalukan. Tunangan? Kau sudah tunangan? Benar. Pagi-pagi nikah, sore-sore cerai. Kalian anggap nikah main-main? Anda, alasan cerai apa? Kalau tak cerai, gimana aku nikah sama tunanganku? Bagaimana dengan Anda? Aku menganggapnya sebagai tunanganku. Satu salah bersuami, satu salah beristri. Kalian memang serasi. Masa tenang cerai sebulan. Kembali lagi bulan depan. Nona Ayu, sudah lama. Kenapa tunanganmu tak menghubungimu? Kenapa? Tunanganmu kabur? Kamu tak suka melihat orang bahagia ya? Kalau bukan karena kamu, apa mungkin pernikahanku jadi pernikahan kedua? Sejak kecil aku dan tunanganku janji akan hidup bersama sampai tua. Semua salahmu.
Kak, kita nikah nanti ya. Oke, kita bersama sampai tua. Dulu ada gadis yang bilang, mau bersama sampai tua denganku. Kamu mirip dengannya. Berarti aku sungguh malang. Nomor teleponku. Dan nomomo, Tentu kamu tak punya nomorku. Aku akan teleponmu bulan depan. Selama ini, aku tak mau melihatmu. Tuan Rizky, kita kejar dia. Kejar apa? Kejar dia jadi nyamuk pasangan malang ini. Halo, Bu? Anak nakal, kamu kemana? Rama diculik. Berita besar. Anak keluarga Santoso yang hilang 22 tahun. Ibu! Hari ini kembali ke keluarga kaya. Anakku, ibu susah payah mencarimu. Bocah miskin tiba-tiba jadi tuan muda kaya raya. Mimpi pun aku tak berani. Tuan Lama, kudengar di desa Anda masih ada tunangan. Apa Anda akan menikahinya? Tidak, aku takkan menikahinya. Aku miskin, tak bisa memberinya uang. Dia malah main gila. Uang hasil jual tubuhnya dia lemparkan ke wajahku, bahkan memaksaku lompat ke sungai. Meski mati, takkan ku nikahi dia. Putri kecil, kenapa pulang sepetang ini? Penyakit pasien hari ini agak rumit, butuh waktu lama. Hari ini tamu di toko agak banyak, jadi pulang telat. Bukannya kamu bilang kamu harus bayar uang kuliah? Uang ini ambil. Toko lampu sehari bisa dapat segini. Katanya orang desa malam-malam dapat 5 juta. Katakan uang ini dari pria lain, kan? Rama, kita tumbuh bersama. Kamu pikir aku begitu? Kamu putus sekolah usia 15. Toko lampu biasanya tak ada pelanggan. Dan tiap aku minta uang, kamu selalu bisa kasih. Kalau bukan main gila, apa? Kembalikan uangku. Aduh, bukan. Aku cuma bercanda. Aku percaya. Jangan bercanda begini lagi. Oke. Rama, ternyata kau tak pernah percaya padaku. Matre, kehidupannya kacau. Di dunia ini, kok ada wanita tak tahu malu begini? Coba lihat, ada yang bocorkan identitas wanita ini. Putri Ayu, 22 tahun, pemilik toko lampu, wanita murahan, wanita desa. Jalan gak bisa lihat jalan, sialan. sial banget. Kembalikan uangku. Aku benar-benar buta. Bisa-bisanya beli di wanita tak tahu malu seperti kamu. Ngapain lihat? Wanita kejam yang bunuh suaminya ini pasti kena karma. Kapan kamu mau lompat ke sungai? Biar ku bantu. Putri kecil, hadiah dariku. Kamu suka? Rama, dasar tak tahu diuntung. Baru tahu sekarang, Putri Ayu. Jujur saja, sudah lama aku tahan. Kamu tidur dengan pria lain. Buatku di desa terus ditertawakan dan merasa malu. Sekarang, biar kamu rasakan perasaan ini. Rama, terus selama ini, kenapa kamu pakai uangku? Kenapa kamu nikah denganku? Kamu selingkuh dengan pria lain. Tak biarkan aku sentuh. Wajar saja aku pakai uangmu. Kalau tak nikah, gimana caranya kamu rela kasih uang padaku? Kamu belum tahu kan? Semua uang darimu, ku pakai untuk main cewek. Ma, kau takkan mati tenang. Kau yang takkan mati tenang. Putri Ayu, tiap melihatmu sekarang,
Aku selalu teringat hari-hari ditertawakan. Aku ingin kau mati. Rama, kau sebenci ini padaku. Belum selesai. Dulu orang tuamu juga sialan menertawakanku. Sekarang aku mengekap mereka. Cuba pikir, kalau 2 orang miskin lenyap dari dunia ini, siapa yang tahu? Kau, apakah orang tuaku? Hello? Berani bawa orang lain, kau pasti mati. Tuan Rizky, Nona Ayu celaka. Itu apa? Yang baru diakui keluarga utama hari ini, Tuan Rama, tunangan Nona Ayu. Tapi mereka sudah putus. Bukankah mereka sangat saling mencintai? Sekembalinya Tuan Rama, dia menyebarkan gosip buruk Nona Ayu di internet. Bahkan, mereka juga menculik orang tua Nona Ayu. Menarik. Aku datang. Telat juga ya. Mana orang tuaku? Tuan Rama benar. Wanita bodoh ini gampang ditipu. Gadis cantik sekali. Aku sungguh tak tega. Tapi bayaran Tuan Rama sangat besar. Kalian mau apa? Masih perlu ditanya. Melenyapkanmu. Kawan-kawan, serak! Untung aku bawa bubuk penenang. Dasar calak. Berani kau. Siapa? Cepat pergi. Tuan Rizky. Soal hari ini, tutup mulut kau yang rapat-rapat. Jangan bilang ke siapapun. Ayo, cepat. Nona Ayu, baru saja tanda tangan. Langsung cari mat. Tak peduli nyawa, silakan. Tapi aku tak mau jadi duda. Kok bawa sial? Tuan Rizky, Anda jelas khawatir. I like it when it's me and you. I think by now you know it too. Tak, mau pergi? Mau ku gendong? Aku mau cari orang tuaku. Mereka sudah ketemu. Aku tak mau menolongmu lagi. Just hope you feel the Makasih. same way too. About me and you. There's not a thing that I wouldn't do. Ooh, right now to still be here with. Halo Nyonya. Orang tuamu sudah kuurus. Besok acara perkenalan Rama. Kau tak puas dengan ini, aku suruh mereka ganti. Tak perlu. Saat dia melihat wajahku, dia pasti ketakutan. Nyonya Haryani, selamat ya menemukan putra. Tuan Rama sungguh tampan dan gagah. Rama, Paman Rizky sekarang pemimpin. Bibi Putri juga selamatkan nenekmu. Dia penyelamat keluarga Santoso. Nanti lebih peka. Saat mereka datang, pujilah mereka. Paham? Bu, aku paham. Aku pasti akan buat mereka mengakui aku sebagai keponakan. Baik, Ibu jalan-jalan ke sana dulu. Cantik sekali. Lihat, putri dari keluarga mana? Wah, And do all the things that I said I would try. Like go surfing, go diving, go driving, go flying to a different place. Like go drinking, go partying, Putri Ayu, kenapa kau di sini? Bukannya aku sudah dibunuh oleh orang suruhanmu. Iya kan? Ngapain kau ke sini? Tentu untuk membalas. Ngapain kamu kesini? Tentu membalas. Tamparan ini karena kamu memfitnahku dan memburukan namaku. Dasar calak! Beraninya memukulku! Tamparan ini karena kamu hancurkan toko dan bisnisku.
Tamparan ini karena kamu culik orang tuaku dan mau membunuhku. Kamu gak peduli nyawa orang tuamu ya? Tunggu saja. Habisi orang tuanya. Apa katamu? Udah diselamatkan? Mana mungkin? Rama, kamu pikir aku nggak siap-siap? Selama ini aku tulus padamu. Tapi tak kusangka kau mengkhianatiku. Aku lebih tak menyangka kau mau membunuhku. Apa? Membunuh? Masa tak ada hukum? Kau bohong! Aku bohong? Mau panggil preman hari itu ke sini semua, biar semua lihat bukti dosamu. Putri Ayu, aku mohon, jangan ganggu aku lagi, bisa? Selama ini, karena kamu aku selalu ditertawakan. Sekarang kamu malah ke keluarga Santoso. Kau baru puas kalau aku mati. Ternyata dia gadis kampung yang ganggu Tuan Rama. Rama, kau benar. Aku memang ingin kau mati. Ingat, sejak kau ingin membunuhku, yang tersisa hanya dendam. Ada apa? Ada apa ini? Wanita gila ini baru menamparku 3 kali. Dia juga mau membunuhku. Cepat usir dia. Apa? Nona Ayu, cepat minta maaf pada anakku. Kenapa harus? Kamu? Aku tahu dari kecil kau menindas anakku. Karena tak mau minta maaf, biar aku membalasnya. Maaf ya, tanganku kuat. Lihatlah, dasar gadis kampungan ini. Lihat anakku kaya, langsung mengganggu anakku. Mau jadi menantu kami. Masa? Kelihatannya sopan, ternyata cuma kampungan ambil kesempatan. Penawal, seret dia keluar. Kok ribut? Ada apa ini? Tak pantas. Tak pantas sekali. Oh, Nona Ayu juga di sini. Arif Santoso. Ayah kenal dia. Hah? Nona Ayu, hari itu saya kurang ajar. Semoga Anda mampu memaafkan saya. Tak apa, hari ini untuk nenek, aku bawa banyak obat. Nenek seharusnya segera bisa pulih. Kalau begitu, saya di sini. Berterima kasih pada Anda. Ayah, Nona Ayu apa? Nenek apa? Kalian bicara apa? Arif Santoso. Ini putra yang baru Anda akui. Ya, putra saya, Rama. Tadi mereka berdua mau mengusirku. Sepertinya aku tak pantas di sini. Tidak, salah paham. Kalian berdua, cepat minta maaf pada Nona Ayu. Ayah, kok ayah suruh aku minta maaf ke wanita ini? Tadi dia yang menampar aku 3 kali. Wajahku masih sakit. Kalau minta maaf, dia yang harus minta maaf. Tidak, aku mau dia sujud padaku. Dasar anak durhaka! Pak Arif, kenapa pukul anak? Gadis kampungan ini yang mengganggu anak kita. Gadis kampungan? Mengganggu Rama? Ya, ayah. Beberapa hari lalu, dia malah mau menikahiku. Kulihat dia murahan, jadi aku menolaknya. Siapa sangka, dia malah mengejarku ke sini. Dia mau menikahimu? Iya. Mustahil, Nona Ayu ini adalah istri paman. Tuan Rizky tiba! Paman Rizky, pas banget paman datang. Cepat, usir wanita ini. Suamiku. Apa? Suami? Suamiku? Kau panggil siapa suamimu? Anak durhaka! Nona Ayu itu, Bibi Putri. Cepat, minta maaf ke Bibi Putri. Apa? Bibi? Putri? Tidak mungkin! Bukannya dia gadis desa? Kok tiba-tiba jadi putri utama keluarga Ayu? Suamiku, tadi ibu dan anak ini mau mengusirku dan mau memukulku. Aku takut, tolong belaku. Baik. Kau bohong! Jelas-jelas tadi kau menamparku 3 kali. Semua orang lihat. Hah? Siapa izinkanmu menunjuk nyonyaku? Aduh, Rizky, aku akui Rama salah. Tadi aku sudah menghukumnya. Lihat, hari ini pesta penerimanya.
Kita semua jangan sampai tegang. Oh ya? Kenapa sikapnya seperti tak terima? Rama, cepatlah minta maaf ke Bibi Putri. Biarkan ini berakhir. Aku takkan minta maaf ke calang ini. Anak durhaka! Kerana kau tak hormat pada Bibi Putri, penerimaan ini tak perlu dilanjutkan. Pengawal, bawa dia keluar. Pesta penerimaan hari ini dibatalkan. Tidak bisa! Kakak dan kakak ipar, apa kalian lupa siapa yang menjadi kepala keluarga Santoso? Bawa dia. Hei, lepaskan anakku. Rizky, Rama baru saja kembali ke keluarga kita. Tolong pertimbangkan aku. Ampuni dia ya. Ibu! Nyonya, menurutmu? Suamiku, aku tak mau melepaskannya. Mengerti. Tak dilepas. Bocah nakal, cepat minta maaf. Keponakanku, kalau sekarang kau minta maaf padaku, mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Aku tak akan minta maaf padanya. Paman Rizky! Ayah! Kalian semua ditipu olehnya. Dia bukanlah putri utama keluarga Ayu. Dia itu penipu. Rama, jangan asal bicara. Ayah, aku punya bukti. Lihat, ini baru saja ku selidiki. Putri utama keluarga Ayu yang asli bernama Indah Ayu. Dan wanita ini namanya Putri Ayu. Benar, Rizky. Kau ditipu wanita ini. Oh ya? Iya, Paman Rizky. Lihat berita ini. Wanita materialis di berita ini, itu dia. Suamiku, aku tak kenal dia. Dia memfitnah aku. Dasar jalang, masih ngeles. Walau kau jadi abu, aku tetap kena. Dia hanya terlihat mirip dengan istriku. Malah kau menyebarkan rumor untuk memfitnah. Sikapmu ini tak pantas jadi anggota keluarga Santoso. Benar. Cukup! Rizky, kurasa kau sudah dibutakan oleh wanita ini. Kepala keluarga Santoso malah dikelabui oleh seorang wanita. Tak pantas. Begini, hari ini kuwakili nenek mengusir wanita ini. Biar kau sadar. Mengawal! Siapa yang mau mengusir cucu menantuku? Siapa yang mau mengusir cucu menantuku? Nenek? Nenek. Tadi Nenek dengar kamu disakiti. Nenek, hari ini aku sebenarnya datang ke acara ini. Tapi keponakan ini, dia tak hanya tak mengakuiku, malah mau mengusirku. Nenek, dia bukan putri keluarga Ayu. Yang asli sudah lama kabur. Oh, kabur? Nenek sudah sadar. Dia mau menemuimu. Nenek. Pantas jadi cucu menantuku. Kamu bisa dari tangan malaikat maut menyelamatkanku. Nenek, aku tak kabur dari pernikahan. Aku pergi belajar medis di luar. Kalau tidak, mana bisa aku menyelamatkan nenek? Ya, bagus. Nenek tahu, cucu menantu nenek takkan kabur. Cucu menantu, ada nenek, tenanglah. Nenek buyut, aku cicit nenek buyut. Rama. Nenek tahu. Nenek buyut, jangan sampai ditipu wanita ini. Aku bersumpah dengan nyawaku. Dia bukan putri utama keluarga Ayu. Nenek buyut, lihat. Stans, ini foto belum lama ini. Kami berdua, dia dan aku, tumbuh di desa. Kalau begitu, dia faham medis. Tidak tahu sama sekali. Dia keluyuran sejak umur 15. Jangankan faham medis, bahkan baca pun tak bisa. Kamu yakin dia tak faham? Tidak tahu sama sekali. Lancang. Kalau dia tak faham medis, lalu gimana dia bisa menyelamatkanku? Tidak mungkin. Nenek, aku tak kenal orang ini. Dia memfitnahku. Putri Ayu, dasar jalang. Siapa suruh kamu memaki cucu menantuku? Nenek, baru agak sembuh. Jangan marah. Nenek, dia kan cucu kandung nenek. Walau tak percaya padanya,
Janganlah begini pada... Siapa berani lawan cucu menantuku? Jangankan cucu, bahkan Budi takkan ku belah. Dengar baik-baik, Indah Ayu jadi menantu keluarga Santoso. Itu untuk keluarga Santoso adalah berkah besar. Nanti, kalian, siapa yang berani mengkritiknya? Enyah dari keluarga Santoso, cucu menantu, nenek akan membelamu. Ya. Anak sialan, kamu tak punya otak. Tak dengar ucapan nenek buyut. Kalau masih mau jadi keluarga Santoso, cepat minta maaf pada Bibi Putri. Bibi Putri, maaf. Nenek, minta maaf harus tulus. Benar kan? Ya. Berlutut. Nenek, tak perlu berlutut. Pria pantang berlutut. Berlutut bocah. Minta maaf. Maaf. Maaf untuk apa? Aku tak seharusnya memfitnah Bibi Putri. Apalagi sok hebat mengusir Bibi Putri. Mohon Bibi Putri, maafkan aku. Siapa bilang minta maaf pasti dimaafkan? Percobaan pembunuhan. Hampir kehilangan istriku. Nenek hampir kehilangan cucu menantunya. Urusan ini bagaimana dihitung? Percobaan pembunuhan? Kau sudah tahu dia bukan Putri Ayu. Bagus kau. Berani mau bunuh cucu menantuku. Nenek. Pengawal, seret anak sialan ini keluar. Hukum keluarga. Kurung seminggu. Biar dia merenung. Tidak. Nenek. Tidak bisa. Hukum keluarga Santoso 100 cambuk. Rama takkan tahan. Cambuk. Bu, tolong aku. Rizky, kakak ipar mohon, lepaskan Rama. Rama dia tak bisa tahan. Kakak ipar, maaf. Aku takut isteri hanya dengar isteriku. Nona Ayu, dulu aku yang salah. Tolong maafkan aku. Lepaskan Rama. Kakak Ipa, jangan salahkan adik Ipa. Memanjakan anak itu membunuhnya. Hari ini Rama hampir membuat nenek sakit. Ini demi dia. Jangan mengganggu di sini. Seret. Hei! Sudah, nenek juga lelah. Cucu menantu, bantu nenek istirahat. Baik, Nenek. Kamu kesayangan nenek. Menantuku, soal kejadian hari ini, aku tahu kamu menderita. Aduh, nenek yang membelaku. Aku tak merasa menderita. Bagus, nenek punya sesuatu untukmu. Ini pusaka keluarga Santoso. Pakailah. Nenek, ini terlalu berharga. Aku tak bisa menerimanya. Kamu sudah jadi keluarga Santoso. Gelang ini harus kamu pakai. Lagi pula, Budi, orang tuanya meninggal muda. Nenek melihatnya tumbuh dari kecil. Apa saja niatnya, nenek tahu sekilas. Di hatinya pasti ada kamu. Gelang ini siapa yang pakai selain kamu? Hahaha. Nenek. Dia masih malu. Nyonya tua, saatnya istirahat. Menantuku, kelak kalau dia berani melindasmu, beritahu saja nenek. Nenek akan menghukumnya. Baik, makasih nenek. Hahaha. Jangan dengarkan omongan nenek. Ngomongkan apa? Maksudnya di hatiku ada kamu. Tenang. Meski di hatimu ada aku, di hatiku takkan ada kamu.
Tapi kamu sudah terima gelangnya. Aku terima gelangnya. Apa aku harus menyukaimu? Meski Rama Wijaya mengkhianatiku, apa aku harus menyukai mania kekerasan ini? Aku mania kekerasan? Aku kasar. Memangnya apa? Nona Ayu, Tuan Rizky sudah banyak menyelamatkanmu. Tak berterima kasih tak apa, tapi jangan memakinya. Kenapa? Apa dia tak kasar? Kau. Cukup. Coba katakan, apa aku memukulmu atau memakimu? Karena Tuan Rizky kasar tanpa sadar, biar ku jelaskan padamu. Pertemuan pertama, kau mengikatku ke mobil, bahkan ancam patahkan kakiku. Itu benar-benarkah dengar penjelasan? Bukankah ini bukti kau tak masuk akal dan sangat galak? Kau juga mengancam dokter dan menyuruhku mati bersamanya. Bukankah ini juga bukti kau tak logis dan suka menindas? Lagi pula, kalau tak kasar, kenapa Indah kabur? Iya. Jadi, cari saja orang yang tahan pukul. Baik, Tuan. Jangan pergi. Apa? Mau kemana? Aduh. Tentu, aku mau cari orang tuaku. Kalau kau sentuh aku lagi, siap-siap. Aku tak akan segan. Berani kau injak Tuan Rizky? Kau cari mati? Tuan Rizky, Anda tak apa? Ayah, ibu, kalian tak apa? Masih ingat datang menjenguk kami? Kukira kau diranjang pria lain lagi. Ibu, apa yang ibu bilang? Kau tak lihat berita? Katanya, kau gadis pemeras yang cari uang lewat ranjang. Tahu tidak kau memalukan kami? Ibu, itu bohong. Itu fitnah Rama. Kamu ini, pasti kamu melakukan kesalahan padanya. Makanya dia sangat membenci. Ayah, ibu, Rama bahkan menculik kalian. Kenapa kalian malah membelanya? Itu kan ulahmu juga. Kalau dia tak membencimu, mana mungkin menculik kami? Kita kan baik-baik saja sekarang. Kamu malah. Dia sudah jadi orang kaya. Dia tak mencarimu untuk nikah. Tentu tidak. Walau ada kontak, aku tak akan nikah dengan orang sepertinya. Kamu bodoh. Waktu dia miskin kamu mau nikah. Saat kaya malah tak mau. Asal tahu saja, walau tak bisa nikah dengannya, kamu tetap harus pergi. Jadi simpanannya. Benar. Jadi simpanan bisa dapat banyak uang. Simpanan? Kalian anggap aku apa? Alat buat cari uang kalian? Apa kalian tahu, dia mau bunuh aku? Mustahil. Tak separah itu sampai bunuh. Pria mana yang tak pukul wanita? Itu karena kamu tak nurut. Benar. Aku sudah tahu sifat kalian. Pokoknya, aku tak akan mencari Rama. Lupakan saja niat kalian. Berhenti kau. Dengar ya, hari ini apapun yang terjadi, temui Rama, minta status. Kalau tidak, aku akan lompat dari sini. Tak ada gunanya lompat. Sudah nikah dengan orang lain. Apa? Berapa maharnya? Dia tak kasih. Dasar anak durhaka. Kok bisa nikah sama pria miskin? Tuan Rizky, hadiah untuk mertua sudah tiba. Ginseng Gunung Salju 1 batang senilai 2,88 miliar rupiah. 2 botol Maudai tahun 80-an senilai 5 miliar rupiah. 10 batang emas senilai 20 miliar rupiah. Ginseng, Maudai, emas. Semuanya asli. Putri Ayu, siapa pria yang menikahimu? Cepat telepon dia. Suruh dia kemari, biar ayah lihat. Tak perlu. Aku di sini. Kok kamu ke sini? Kalau tak datang, siapa yang membelamu? Kamu menantu yang baik. Siapa namamu? Aku Paman Rizky dari Rama, Budi Santoso. Paman Rizky dari Rama. Jadi, kamu kepala keluarga Santoso? Kamu lebih kaya dari Rama, kan? Tentu, Putri.
Tadi ibu salah sangka. Ibu tahu seleramu sangat bagus. Orang kaya Rama tak pantas buatmu. Menantuku, kapan kamu ada waktu ajak kami makan di rumahmu? Ibu belum kenal mertuamu. Kalau tante ingin bertemu orang tuaku, pergi ke alam baka. Menantuku, walau kamu kaya, jangan sampai mengutuk tante mati. Tapi tadi bukannya mau lompat bunuh diri untuk mengancam istriku. Padahal Aku tak berani mengancamnya. Kenapa Anda bisa? kami juga khawatir putri kecil nikah sama orang miskin dan hidup susah, kan? Iya. Kalian takut dia hidup susah? Atau takut kalian sendiri yang hidup susah? Menantuku, kami tadi sedang emosi, makanya kami begitu padanya. Tolong, maafkan kami kali ini, bisa? Tak perlu tanya padaku. Putri kecil! Ayo, aku tak mau lihat mereka. Oh ya, bawa semua hadiah itu. Berikan pada mereka. Tak pantas. Jangan pergi, logam muliaku. Aduh, kalian semua kembali. Paman, Bibi, kalian mungkin tak tahu. Putri yang kalian hina adalah kesayanganku yang kurebut dari orang lain. Aku tak bisa lihat dia menderita sedikit pun. Bahkan orang tuanya sendiri juga tak boleh. Putri Ayu, aku akan buat kau menderita. Soal tadi, makasih. Terus tak ada tanda terima kasih? Tentu ada. Aku selamatkan nenek. Bukankah itu tanda terbaik? Oke. Tenang saja, sebelum cerai, aku pasti menjaga nenek. Kenapa kau cuma mikir cerai? Lalu, apalagi yang harus kupikirkan? Sudahlah, pulang. Aku mau tunjukkan sesuatu. Apa itu? Tentang Indah Ayu. Dia kembali. Mikir apa? Kau mirip Indah Ayu. Tentu aku harus selidiki asal-usulmu. Maksudmu, mereka bukan orang tua kandungku? Hah? Wajahnya mirip banget. Jadi salah tangkap. Bukan salahku kan? Iya, wajahku yang bermasalah. Minggir, menghalangiku baca data. Sana. Aku akan suruh orang buat kalian tes DNA. Nggak usah, aku ke keluarga Ayu sendiri. Bagaimana caranya? Jenius medis dan gadis paling berbakat di kota Lestari, anak perempuannya ternyata paling bodoh di kota Lestari. Iya. Ayahnya tewas di perang. Ibunya koma akibat ledakan. Belum sadar. Separah itu? Sekarang di keluarga Ayu, Surya Ayu yang berkuasa, Lia sebagai nyonya utama. Mereka berdua takut saat putri mereka besar kalah pamor dari Indah Ayu. Jadi, sengaja tak mendidik Indah Ayu. Membuatnya tak berguna. Ini juga alasanku tak mau menikahinya. Tak perlu jelaskan padaku. Indah Ayu ini bisa menikah dengan keluarga Santoso dan sukses besar. Tapi kabur di hari pernikahannya. Sekarang di kota Lestari, semua orang bilang dia gila. Indah Ayu ini reputasinya lebih buruk dari aku di desa Sumber Jernih. Kenapa? Merasa kasihan? Melihat nasibnya, aku memang merasa sedih. Siapa tahu kalian benar-benar kembar. Gimana ke keluarga Ayu? Melody, putri kedua keluarga Ayu, ingin menjadi muridmu. Melody, Ayu, Kenapa? peluangnya datang. Ayah, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kakek.
Nak Melody, soal mengajarinya Dr. Melody, bagaimana kabarnya? Kakek, aku sudah mengirim email ke Dr. Melody. Tak disangka dia cepat membalasnya. Ya, Kali ini, hadiah yang kusiapkan adalah pil penenang Melody dibuat sendiri Dr. Melody. Oh. Inikah pil penenang melodi dari tabib Melody? Ayah, Melody memang hebat sejak kecil. Tak seperti Indah Ayu, SMA saja tak lulus. Ucapannya tak mungkin bohong. Bagus, bagus. Meski bukan pil utama, tapi bahkan pil Melody tingkat rendah sangat sulit didapat. Sekarang banyak orang kaya tak bisa membelinya. Nak Melody, kamu sangat perhatian. Kakek, ini sudah kewajibanku. Bagus, bagus, bagus. Dr. Melody sangat hebat. Sedikit yang melihat wajahnya. Melody, ceritakanlah, di mana rupa Dr. Melody? Dr. Melody itu pria 30-an, pria muda yang sangat menawan. Kok aku dengar Dr. Melody adalah gadis cantik usia 20-an? Indah Ayu, anak durhaka. Ngapain kembali? Kakek, selamat ulang tahun. Apa itu? Ini pil utama buatan Dr. Melody. Pil utama? Kakak, kok kamu bawa barang jelek dan bau ini buat pura-pura pil utama? Kamu gak tahu yang paling kakek pedulikan itu kesehatan dirinya. Apa kamu mau kakek sakit dan berharap kakek mati? Lancang! Bawa barang palsu tipu kakek. Kamu pikir aku nggak berani usir kamu? Ayah, salahku tak mendidiknya. Aku bersalah pada kakak. Dari kecil, nilainya jelek saja tak apa. Sekarang berani beri barang palsu. Nanti, jika mau menghukum, hukumlah aku. Indah Ayu, aku tak mau barangmu. Bawa pergi. Tubuhku yang sudah tua ini tak tahan diusitmu. Kalian terus bilang palsu. Tak ada bukti. Kemampuan kalian memfitnah sangat hebat. Kamu bilang pil Melody ini asli. Dapat dari mana? Pil Melody ini aku beli bina 10 juta lebih dari Dr. Melody. 10 juta lebih? Kau rugi. Ini maksimal 50.000. Paling 50. Kamu, saat beli di pasar gelap, bos berjanji padaku ini pil Melody. Pasti tak salah. Kakak cuma cemburu aku lebih hebat. Indah Ayu, keluarga Ayu ahli obat. Kita semua doktor. Pil penenang ini, asli atau palsu, kita pasti bisa tahu. Palsu saja tak bisa dibedakan. Sepertinya sejak ayahku tiada, nasib keluarga Ayu makin memburuk. Tak ada yang bisa bedakan barang baik. Dasar anak sialan. Dulu kau kabur dari pernikahan. Kami belum buat perhitungan denganmu. Dasar kau. Baru pulang. Langsung mau hancurkan pil penenang kakek. Kok kakakku bisa punya binatang sepertimu? Sudah. Buang saja. Jangan menipu di sini. Nyah dari keluarga Ayu. Kakek, kurasa kakek sudah hilang akal. Yang berguna tidak dipertahankan. Yang tak berguna, semuanya tetap di keluarga Ayu. Pantas keluarga Ayu belakangan ini makin merosot. Dasar anak nakal. Ulangi. Aku lupa. Ini tradisi keluarga Ayu. Dulu kalian juga mengusir ibuku, diusir ke keluarga Seno. Tak peduli dia koma atau tak bisa urus diri sendiri. Kamu. Iya. Kakek. Dasar anak kurang ajar. Dulu ibumu, Sari Seno, yang menghasut kakak kamu. Makanya dia meninggal. Kemunduran keluarga Ayu sekarang. Semua salah ibumu.
Dia tak pantas di keluarga Ayu. Kukira kau putri kakakku bisa mewarisi bakatnya. Tapi tak disangka kau makin tak berguna. Tak bisa diajari. Rupanya kau mewarisi ketidakmampuan ibumu. Ayah, kakek, kalau aku belajar dari Melody, pasti bisa bangkitkan keluarga Ayu. Nak Melody memang membanggakan. Putri Ayu, pergilah. Baliklah ke keluarga Santoso. Jangan pernah kembali ke keluarga Ayu. Keluarga Ayu tak mampu membiayai orang sehebatmu. Sama seperti ibumu, dasar sampah yang merusak keluarga Ayu. Putri Ayu, Sariseno kritis. Cepat ke rumah sakit. Aku segera ke sana. Ingat ucapan kalian hari ini. Nanti, biarpun kalian memohon, aku takkan kembali. Pergi! Melody, kami menunggumu. Kapan Dr. Melody tiba? Ayo, cepat ke dalam. Baik. Tuan Rizky, kenapa ke sini? Ibu mertuaku kritis. Aku mau jenguk. Bukannya kamu benci Indah Ayu? Kukira kamu juga benci keluarga Seno? Tidak. Syukurlah. Tuan Rizky, kehadiran Anda hari ini sangatlah beruntung. Rumah sakit kami memanggil tabib terkenal, Tabib Melody, untuk mengobati Nona Seno. Melody? Benar, Melody itu tabib terkenal. Keberhasilan operasinya 100%, tak pernah gagal. Kenapa dia ke sini? Tak kusangka, Dr. Melody sangat muda. Semur hidupku bisa bertemu tabib Melody. Sungguh berharga. Takkan menyesal. Kok terlihat familiar? Pak Kepala, ku dengar Dokter Melody di sini. Benarkah? Ngapain kalian ke sini? Kakakku tak mau melihat kalian. Siapa yang mau lihat kakakmu si pembawa sial itu? Kami datang untuk melihat tabib Melody. Melody akan menerima Melody Ayu sebagai muridnya. Pak Kepala, mana si Melody? Yang baru masuk, dokter wanita itu, dia tabib Melody. Wanita? Mana mungkin. Melody? Bukannya kamu bilang dokter Melody pria muda 30-an? Yang di dalam itu jangan-jangan palsu? Aku. Orang sehebat Melody, mana mungkin wanita? Nih, Ayu, makan boleh asal, tapi bicara jangan asal. Rumah sakit kami takkan pernah biarkan orang tak berlisensi, dokter palsu, mengobati pasien. Pantas saja Mustahil. keluarga Ayu. Sejak Yuda Ayu pergi, mulai merosot. Ternyata tak ada yang memimpin, tinggal kalian. Kelompok badut ini. Kami tak asal bicara. Melody pernah lihat Melody langsung. Dia juga beli obat dokter Melody, yaitu pil penenang Melody. Melody Ayu, beritahu semua orang, Dr. Melody adalah pria muda berusia 30-an, bukan gadis kecil. Ayah, aku. Melody, bicara dong. Cepat bilang mereka hubunganmu dengan dokter Melody. Nanti, tak ada yang berani meremehkan keluarga Ayu lagi. Dokter Melody sedang menolong pasien di dalam. Tolong tenang. Benar-benar wanita. Melody? Bukannya kamu bilang Melody itu pria? Kok jadi wanita? Bu, jangan tanya. Masih perlu ditanya. Pasti putrimu kebohongannya ketahuan. Memalukan sekali. Tanpa Yuda Ayu, kalian cuma bisa cari koneksi buat cari perhatian. Enggak kok. Pulang sana, jangan bikin malu di sini. Ayah, aku gak mau. Aku kagum sama dokter Melody. Selama ini, hari ini aku harus bicara dengannya, jadi muridnya. Kamu Dr. Melody, mana mungkin menerimamu jadi muridnya? Aku cuma ingin melihat dokter Melody, jadi aku cuma bohong. Dokter Melody pasti mengerti. Iya. Tunggu sebentar. Kita minta maaf sungguh-sungguh pada dokter Melody. Dia pasti bisa lihat ketulusan Melody. Siapa tahu, dia akan menerima Melody jadi muridnya. Diam semua.
Operasinya sukses. Pasiennya sudah stabil. Beneran, syukurlah. Mana Dr. Melody? Kamu ini Melody? Dr. Melody? Dr. Melody sudah pergi. Pergi! Dr. Melody tak mau terbongkar identitasnya. Jadi aku pakai baju serupa dan keluar. Dari pintu belakang. Dokter Melody pergi. Soal Melody jadi murid di mana ini? Melody bukan cuma lihat kemampuan, tapi lebih lihat akhlak. Orang yang akhlaknya buruk takkan dilirik oleh Melody. Kamu maksudkan siapa? Kalian tahu sendiri. Anda bisa masuk menjenguk pasien. Baik, Tuan Pratama, tolong sampaikan terima kasihku pada Dr. Melody. Kamu cuma asisten tak berguna, Dr. Melody. Beraninya kau. Wajah kita hari ini dibuat malu olehmu. Mau kemana, nyonyaku? Atau seharusnya aku panggilmu Melody? Melody. Kamu kenapa ke sini? Kenapa tak boleh? Atau kamu lakukan hal yang disembunyikan? Tak mau aku di sini? Aku takut apa? Pantas kamu bisa selamatkan nenek. Ternyata kamu tabib legendaris, Melody. Aku bukan. Bukan! Oke, kan ada CCTV. Aku cek CCTV sekarang. Melody pergi kemana? Aku ngaku. Cuma segini. Terus mau gimana lagi? Kalau bukan demi wariskan ilmu medis, aku takkan terima murid. Jadi aku yang pertama tahu identitasmu, Rama pun tak tahu. Kenapa dia harus tahu? Oke, pulang. Hei, berhenti! Putri Ayu! Aku benar-benar meremehkan kemampuanmu merayu. Sejak kapan kamu merayu Paman Rizky? Sampai dia mau sembunyikan identitasmu. Kamu jaga sikap bicaramu. Sekarang aku Bibi Putri. Kalau mulutmu masih kotor, 100 cambukan berikutnya akan pukul mulutmu. Aku peringatkan, kalau kamu berani macam-macam, aku akan lapor nenek soal identitas asli. Kamu memang anak durhaka. Aku benar-benar buta mau menikahimu. Kenapa? Takut? Kalau kamu buat nenek sakit lagi, kau bakal kena akibatnya. Coba kalau berani. Siapa takut? Nenek, ada apa? Menantuku, beritahu nenek, apa ini? Memek, dari mana nenek dapat ini? Jangan tanya dari mana. Jawab. Kalian mau cerai ya? Nenek, duduklah. Nenek, sebenarnya... Putri, kamu tak perlu bicara. Jawab, apa kamu, bajingan ini yang mau cerai? Nenek, cerai itu urusan berdua. Aku sendiri mana bisa cerai. Putri, apa bocah ini menindasmu?
katakan pada nenek. Nenek akan menghajarnya. Tidak, Nenek. Dia sangat baik padaku. Saat nenek tak ada, dia selalu membelaku. Terus, beritahu nenek, kenapa kamu mau cerai dari Rizky Santoso? Aku. Apa kamu tak suka Rizky Santoso? Bukan, Nenek. Nenek tahu, anak Budi ini sifatnya buruk, tak perhatian dan mudi. Tapi sifatnya itu tak buruk. Nenek memujiku atau memakinku? Nenek, aku paham. Tidak, kamu tak paham. Orang tua Budi meninggal muda. Kalau saat kecil dia tak sedikit keras, anak-anak lain pasti akan menindasnya. Jangan dengarkan omongan nenek. Nenek tahu kamu tak mau nenek bicara. Tapi kalian sekarang mau cerai. Nenek tetap mau bicara. Putri kecil, kamu tak tahu. Saat kecil, Budi diculik musuh. Hampir saja kami tak menemukannya. Diculik? Ya. Sejak itu, Budi berubah. Hanya percaya diri sendiri. Tapi selama ini, kamu pengecualiannya. Perhatian dan kepeduliannya, nenek lihat semuanya. Anak ini akhirnya punya orang yang disukai. Tapi sekarang kalian malah mau cerai. Mulai sekarang, bagaimana nasibnya? Kamu, mau nenek istirahat. Ya. Nenek, sebenarnya surat cerai ini itu palsu. Kami baik-baik saja. Benar. Tentu saja benar. Lihat, nenek. Kami berdua sangat akrab. Wah, sudah kuduga. Kalian sangat akrab. Lihat anak ini. Wajahnya merah sekali. Bocah nakal. Cepat cium cucu menantu. Tak tahu balas budi. Nenek, mana ada dipaksa cium gini? Cium. Kalau enggak, nenek marah. Kalau nenek marah, tidur enggak nyenyak. Kalau tidur nggak nyenyak, bisa sakit. Kalau sakit, harus masuk rumah sakit. Kalau masuk rumah sakit, bisa-bisa nenek mati. Nenek, jangan asal bicara hal tak baik. Cepat, ciumlah. Kamu. Baik. Ciuman pertamamu hilang. Bagus, bagus. Tapi kalian harus terus berusaha biar cepat nenek bisa gendong Cicit. Temani nenek ke atas. Malam ini nenek bisa tidur nyenyak. Kenapa kamu cium aku tadi? Apa? Ya, aku tentu karena takut nenek sedih. Hanya karena nenek? Tentu. Kamu sungguh tak merasa apa-apa padaku? Tidak. Tangga di sana. Itu pintu belakang. Putri, kamu kenapa? Bukannya kamu tak suka dia? Melody sudah membawa dan Anda dan Nyonya Seno untuk diuji. Baik, harus dirahasiakan. Baik, guru juga akan hadir di acara penerimaan murid seminggu lagi. Apa? Aduh! Kalian mau aku nikahi putri kedua keluarga Ayu? Ayah, ibu, keluarga Pratama sudah hancur.
Aku tak mau menikahi putri yang tak pantas untukku. Pamanmu menikahi Putri Pratama. Dan lagi, dia putri tertawaan di kota Sari. Pamanmu tak merasa jijik. Kenapa kamu malah jijik? Bukan. Wanita itu bukan Putri Pratama. Cukup. Apa kamu mau dipukul 100 kali lagi? Sudah, jangan galaki dia. Bayu, meski Pratama hancur, tapi ku dengar Melati akan diambil Dr. Ayu jadi murid. Dokter Ayu? Iya, di seluruh negeri Nusantara, dia dokter jenius. Orang biasa tak bisa menemuinya. Jika bisa berhubungan dengan Ayu, itu bisa dibanggakan seumur hidup. Apalagi, Melati akan jadi muridnya. Beneran? Iya. Tentu, kalau kamu nikahi Melati, bukan cuma buat keluarga kita bangkit di keluarga Santoso. Nanti di keluarga Santoso, kamu bisa bebas. Oke. Aku akan langsung melamarnya. Keluarga Santoso melamar Melati. Ibu, pasti keluarga Santoso tahu aku akan jadi murid Ayu. Makanya mereka melamarku. Bagus, bagus. Aku akan segera balas keluarga Santoso. Bilang kalau kita setuju dengan pernikahan ini. Tapi Melati, kamu yakin kali ini Ayu akan menerima kamu jadi murid? Tentu. Meski sebelumnya aku melakukan kesalahan kecil, tapi aku sudah kirim surat maaf ke Ayu. Dia langsung memaafkanku. Dan dia juga bilang sangat mengandalku. Kedokteranku hebat, dia pasti akan menerimaku sebagai muridnya. Syukurlah, ibu sudah menyebarkan kabar bahwa Ayu akan menerimamu sebagai murid. Harus diketahui semua orang, makin bagus. Melati, revolusi keluarga Pratama, kuserahkan padamu. Tak seperti Putri Ayu. Kakak kurang ajar padamu. Kalau Ayu sudah menerimaku sebagai murid, kalau dia mau kembali ke keluarga Pratama, dia harus berlutut, memohon pada kita, dan minta maaf dengan tulus. Baru kita izinkan dia kembali. Kenapa Ayu belum balas? Besok sudah acara penerimaan murid. Kalau dia menolakku, harus bagaimana? Kumohon Dokter Ayu, terimalah aku sebagai murid. Kalau tidak, keluarga Pratama takkan bertahan. Berani menawariku 200 miliar rupiah. Tunggu, aku pasti akan memberimu kejutan besar. Gimana pencarian Putri Ayu? Kamu? Ngapain kamu di kasurku? Sini tidur. Nanti ku bilang. Dasar mesok! Tiap hari pas waktunya langsung ke kamar tamu. Kenapa? Aku bikin kamu risih ya? Aku nggak takut! Sempat tidur. Besok masih harus terima murid. Itu kan keluarga Pratama. Kudengar Dokter Ayu mau jadikan Putri Melati muridnya. Dia itu dulu dilamar keluarga Santoso. Kalau kali ini benar dijadikan murid Dokter Ayu, keluarga Pratama akan makmur. Putri Melati, kali ini Dokter Ayu benar-benar mau jadikanmu murid, kan? Jangan seperti sebelumnya, jadi lelucon. Tentu ayah, Dokter Ayu sendiri yang chat. Katanya mau kasih kejutan besar. Lihat ini. Bagus, Putri Melati. Kejayaan keluarga Pratama bergantung padamu. Melati kita ini sangat membanggakan. Melati, apa setelah hari ini kita langsung daftar nikah saja? Baik. Oke. Tuan Rizky, harap bukan karena Putri Melati jadi murid Dokter Ayu, kamu jadi buru-buru mau menikah. Kakek Pratama, aku bersumpah. Putri Melati adalah wanita tercinta seumur hidupku. Wanita tercinta. Kakek, aku percaya dia. Baguslah. Kak, jangan buru-buru pergi. Biar ku perkenalkan. Ini tunanganku, Rizky. Dia sengaja datang hari ini
untuk merayakan aku jadi murid dapur Ayu. Oh iya, semoga kalian sama-sama anjing bersatu selamanya. Apa katamu? Kau cuma cemburu aku banggakan keluarga Pratama. Dan kau cuma sampah buangan keluarga Pratama. Tak bisa apa-apa, cuma bisa menggoda Paman Arif. Jalah, tunggu Melati jadi murid Ayu. Aku bisa bebas di keluarga Santoso. Nanti aku akan ungkap identitasmu. Biar nenek buyut menghukummu 100 cambuk. Ayu belum setuju menerimamu jadi murid. Kalian sudah sombong begini? Kalian medisku hebat. Siapa yang Ayu pilih selain aku? Masa dia memilih orang bodoh lulusan SMA sepertimu? Tentu dia tak memilihku. Tapi Ayu pilih anjing di jalanan daripada memilihmu. Anak durhaka! Kalau tak banggakan keluarga, jangan halangi Melati. Banggakan keluarga. Sudahlah. Dia bukan lagi anggota keluarga Pratama. Tak perlu buang waktu bicara dengannya. Ayu, meskipun sekarang kamu bukan anggota keluarga Pratama, tapi bagaimanapun kamu dibesarkan olehku. Kalau Ayu terima Melati jadi murid, aku akan suruh Melati ajari kamu sedikit ilmu medis. Ilmunya yang payah itu. Tak pantas. Kalau aku langsung minta putus. Harus tahu diri. Kenapa dia tak paham situasi? Tak ada kemampuan, malah tak mau belajar. Anak durhaka. Kak, kalau aku langsung pergi dari pesta, biar tak malu. Siapa berani usir menantu cucuku? Siapa berani mengusir cucu menantuku? Nenek. Cucu menantuku bisa menyelamatkanku dari maut. Di hatiku, dia yang terbaik. Buat apa di hatimu? Dasar tak berguna. Melati, jangan lancang pada orang tua. Kakek, kita ditindas keluarga Santoso bertahun-tahun. Sekarang aku jadi murid Ayu. Kau tak perlu turuti mereka. Ayah, Melati benar. Sebelum kakak pergi, status keluarga Pratama jauh lebih tinggi dari keluarga Santoso. Jangan lupa, dua keluarga kita masih bersaudara. Siapa yang bersaudara dengan nenek tua busuk ini? Nenek, jangan marah. Benar. Ayah, sekarang keluarga Pratama bangkit lagi berkat Melati. Jangan lagi turuti keluarga Santoso. Baik, mulai hari ini keluarga Pratama takkan turuti keluarga Santoso. Nenek busuk. Kalau aku jadi murid Ayu, aku larang kalian beli obatnya. Lihat berapa hari kau bisa hidup. Nenek, kenapa aku tak tahu kalau Ayu mau jadikanmu murid? Pak Logan, kenapa Anda kemari? Aku asisten Ayu, tentu aku harus kemari. Pak Logan, apa maksud ucapan Anda tadi? Sudah aku bilang, Ayu tak hanya lihat keahlian, tapi lebih lihat sifat. Dengan sifat putri Anda, bahkan untuk antar obat Ayu, Ayu tak mau. Nawar, kamu cuma asisten Ayu saja. Ayu bilang mau jadikanku murid. Apa hakmu ngomong ngawur di sini? Tunjukkan buktinya. Lihat, Ayu bilang mau kasih kejutan. Bukankah ini berarti dia mau jadikanku murid? Aku tunggu kabar baikmu. Cepat pergi sana. Kalau sudah jadi murid Ayu, aku suruh Ayu pecatmu duluan. Logan malah diusir oleh Nona Pratama. Sepertinya dia benar-benar murid tunggal Ayu. Sejujurnya, aku dan Ayu sangat akrab. Belum lama ini, Ayu juga menjualku pil tenang dibuatan tangannya. Sekarang ada di tangan kakek. Kakek, cepat tunjukkan pada mereka. Baik. Sini. Lihat. Lihatlah. Lihat. Ya ampun, indah dan unik. Harum obatnya kuat. Benarkah ini pil tenang D buatan Ayu? Hari ini kita bisa melihat pil tenang D berkat Nona Pratama. Ya, sepertinya hubungan Nona Pratama dan Ayu sangatlah khusus. Aduh, jangan pujilah. Malu saya. Aku punya putri baik seperti Melati. Itu berkah bagiku, juga berkah keluarga Pratama. Kucu menantuku, meski Ayu tak menerimamu sebagai murid, tapi di hatiku, ilmu medismu adalah yang terbaik. Tak ada yang sebanding denganmu. Tenanglah, Nenek. Aku ini siapa?
Aku cucu menantu nenek. Aku sangat hebat. Bagus. Aku tak pantas dipuji. Karena kakakku jauh lebih hebat dariku. Dia bahkan memberi kakek satu pil tenang A. Ya ampun, pasti palsu. Nona Pratama cuma dapat pil D. Mana mungkin dia punya pil A? Benar kata kalian. Kami langsung tahu itu barang palsu. Jadi kami buang pil A-nya ke tong sampah. Benar dibuang. Pil tenang di tangan kakek ini, dia baru makan sedikit, esok sudah bisa berlari. Tak berani bayangkan, kalau dia makan pil A dari kakakku, apa dia akan sakit parah? Ini bukan pil tenang B. Kakek tua, siapa kau? Apa buktinya pil tenang D ini palsu? Nona Pratama, ini guru Ayu, Pak Tua Mulyadi. Ilmu medis Ayu dia yang ajar. Pak Mulyadi, meski Anda guru Ayu, Anda tak bisa bilang ini palsu. Benar Pak Mulyadi, pil tenang D ini Melati beli dari tangan Ayu dengan harga 10 miliar. Mana mungkin ini palsu? Lihat baik-baik. Ya, benar. Pak Mulyadi. Lihat sendiri. Coba periksa, ini asli atau palsu. Barang ini 10 miliar. Mahal. Paling 50.000. Tidak mungkin. Ini tak mungkin palsu. Pak Mulyadi, tolong periksa lagi. Pil ini memang dijual Ayu ke putriku. Maksudmu, muridku jual obat palsu ke putrimu? Bukan itu maksud saya. Melati, jelaskan pada semua orang apa sebenarnya yang terjadi. Meski aku tak langsung beli dari tangan Ayu, tapi penjual bilang ini milik Ayu, pil tenang D-nya. Bukan Ayu yang langsung jual padamu. Bukankah itu palsu? Tidak mungkin. Ini benar-benar palsu. Tentu saja palsu. Palsu banget. Melati, ini apa sebenarnya yang terjadi? Kakak, percayalah. Hari itu, Putri Ayu juga bilang kata-kata yang sama persis. Dia pasti aktor yang Putri Ayu sewa. Mereka bersekongkol menipuku agar aku tak bisa jadi murid Ayu. Gadis kecil sepertimu benar-benar keras kepala, tak mau menyerah juga. Logan, tunjukkan pada mereka pil tenang A, B, C, D yang asli sebenarnya seperti apa. Baik. Silakan lihat, ini adalah pil tenang buatan Ayu. Pak Logan, ini benar pil tenang dah? Ayu mana mungkin membuat pil tenang D sejuek ini? Saat Ayu membuat pil tenang, terjadi sedikit kesalahan. Jadi bentuknya kurang sempurna, tapi khasiatnya tetap ada. Pak Mulyadi, pil di tanganku ini sebenarnya pil apa? Kenapa setelah memakannya, keesokan harinya aku jadi jauh lebih segar? Menurutku, mungkin efek psikologis saja. Psycho. Aku ditipu. Pak Tua Pratama, pil di tangan Anda ini butuh lembaga profesional untuk dinilai. Tapi hari ini, saya bisa tunjukkan pil tenang D yang asli. Wah, pil ini memang agak jelek. Tapi baunya bikin tubuh terasa rileks. Benar. Tak seperti yang palsu. Baunya agak memualkan. Hadirin, pil tenang D. Selalu di tangan Ayu, tak pernah dijual. Tak pernah dijual? Jadi pil Melati ini benar-benar palsu? Ini. Dokter Logan, bisakah Anda keluarkan pil tenang A biar kita lihat? Pak Tua, saya tak punya pil E aslinya. Tapi hari ini, saya bisa tunjukkan gambar pil E asli. Bukankah ini pil A yang Putri Ayu kembalikan hari itu? Mustahil. Melati, cepat jelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Bu Diana, belum paham. Pil dari Melati palsu. Sedangkan dari istriku, asli. Kucu menantuku, kok kamu punya pil A? Nenek, nanti nenek tahu. Baik. Terus kenapa atau palsu? Aku juga ditipu. Apa salahku? Kenapa salahkan aku? Itu bukan alasan untuk bohong, bilang Ayu yang jual.
Terus kenapa kalau bohong? Apa salahnya aku mau jadi murid Ayu? Pasti kamu. Kamu menjebakku. Melati! Nona Melati, sebenarnya hari ini aku mau jaga harga dirimu. Tapi tak perlu. Silahkan lihat. Ini email terbaru dari Nona Pratama ke Ayu. Dia mau bayar 200 miliar rupiah untuk menyuap Ayu agar diberi gelar murid. Berani pakai 200 juta untuk suap Ayu. Pernah lihat tak tahu malu, tapi tak separah ini. Betul. Keluarga Pratama tak cuma gagal di medis, karakter anak cucunya juga parah. Memalukan. Ayah! Kakek! Anak durhaka! Anak durhaka! Ayah! Dasar anak durhaka! Di rumah, kau janji apa? Kau bilang hari ini buat keluarga Pratama bangga. Sekarang, buat keluarga Pratama menanggung malu sebesar ini. Hari ini acara penerimaan murid Ayu. Jika Tuan Muda Pratama mau menghukum anak, silakan bawa pulang. Ngapain bengong? Cepat bawa pergi anak durhaka ini. Tidak, aku tak mau pergi. Ayu bilang dia pasti akan memberiku kejutan. Dia jelas akan menjadikanku muridnya. Hari ini, selain Ayu, tak ada yang bisa mengusirku. Hari ini, Ayu juga hadir di sini. Selanjutnya, mari kita undang Ayu ke panggung untuk umumkan siapa muridnya. Silakan Ayu. Aku ini Ayu. Kamu ini Ayu. Putri Ayu, turun kau. Itu posisi Ayu. Halo semua, aku Ayu. Kucu menantuku, dokter hebat. Ya, Nenek. Sudah kuduga. Cucu menantuku yang terbaik. Kau dapat harta karun. Tahu tidak? Ya. Mustahil. Kau cuma sampah keluarga Pratama. Apa Ayu yang menyuruhmu naik? Gadis kecil, sudah begini jangan keras kepala. Naiklah, minta maaf pada muridku. Masih tidak mau? Tak percaya. Dari kecil aku lebih hebat dari Putri Ayu. Semua aku yang lebih. Mana mungkin dia Ayu? Apa haknya dia jadi Ayu? Dia tak boleh lebih hebat dariku. Dia tak boleh. Sudah kuduga. Dia putri kakakku. Pasti mewarisi bakatnya. Walau kita menekannya bertahun-tahun, tak ada gunanya. Melati, ini kejutan dariku untukmu. Senang? Dasar kau! Kubunuh kau! Masih belum cukup malu ya? Kelakuan keluarga Pratama. Muncul anak sialan sepertimu. Suya, tenanglah, jangan pukul. Minggir! Hari ini, aku akan memukul anak sialan ini. Jangan pukul. Apa kau mau membunuh putri kandungmu sendiri? Tuan Rizky, kau separuh Pratama. Takkan biarkan saja, kan? Siapa Pratama kalian? Paman Arif, nenek buyut. Aku cuma ditipu oleh Melati ini. Dia bilang bisa jadi murid Ayu. Terus mengganggu aku untuk melamar. Makanya aku terpaksa setuju. Anak sialan. Kita bereskan di rumah. Rizky, kau dasar bajingan ingkar janji. Rizky, kau yang melamar ke Pratama. Bilang seumur hidup paling mencintai Melati. Sekarang Melati jadi begini, kau tak boleh abaikan dia. Syih,
Tak paham itu bohong. Kalau bukan karena kalian bohong bilang dia murid Ayu, aku tak akan lihat pembohong itu. Kau! Tolong aku. Tolong apanya? Ulahmu sendiri. Cukup. Ayu, kau Pratama. Kau takkan abaikan kan? Keluarga Pratama, aku ingat kalian yang mengusirku. Ayu, setidaknya kau dibesarkan olehku. Ingatlah ikatan ini. Cepat kembali selamatkan keluarga Pratama. Aku jamin, takkan pernah biarkan Melati si binatang ini muncul di hadapanmu. Surya Pratama, tak tahu malu. Demi kejayaan keluarga Pratama, kau abaikan putri kandungmu sendiri dan memohon pada putri orang lain. Aku hina padamu. Ayu, aku besarkan sendiri. Tanpa didikanku, mana mungkin dia jadi Ayu? Syih. Selama ini, kau yang paling menindasnya. Kau tak memberinya makan, kau larang dia sekolah. Kau juga sengaja buat dia jadi lelucon Kota Sari. Salahnya Melati bodoh sejak kecil. Kalau tak menindas saya, si bodoh ini takkan pernah sukses. Akhirnya hari ini, tetap karena si bodoh ini, keluarga Pratama hancur. Baik, kau tak mau Melati, aku mau. Bawa bebanmu ini, pergi. Tidak ada yang boleh pergi. Kau apa lagi maumu? Bukan aku yang akan menghukum kalian, tapi hukum yang akan menghukum kalian. Polisi! Keluarga Pratama tersangka menyebar rumor dan jual obat palsu. Ini sangat merusak reputasi Dr. Ayu. Silakan ikut kami. Jangan, Pak Polisi! Ini salahnya! Bukan salahku! Ini salahnya! Kalau ada masalah, malah buang anak sendiri. Cepat! Aku pemimpin keluarga Pratama! Kenapa bawa aku? Aku pemimpin keluarga Pratama! Aduh! Putri Ayu, ini salah kakek. Bisa maafkan kakek, ikut kakek pulang. Keluarga Pratama tak bisa tanpa kamu. Kakek mohon ya. Kakek, sudah kubilang, sejak kalian usir aku dari keluarga, berapapun kalian mohon, aku takkan kembali. Aduh! Habislah keluarga Pratama. Habislah. Hadirin, maafkan saya. Hari ini harusnya acara penerimaan murid, tapi malah terjadi kecelakaan ini. Soal penerimaan murid, ada rencana lain. Tenang saja. Bagus. Kali ini, dia benar-benar tak salah. Tak disangka Putri Ayu itu Ayu. Kak, Putri Ayu sukses. Hari ini seharusnya acara penerimaan muridku. Dia bukan Putri Ayu. Hah? Nenek sudah pulang istirahat. Ya. Guru, kenapa Anda kemari? Tak mau memperkenalkan? Pak Mulyadi, halo. Saya suami Ayu, Arif Santoso. Bagus, bagus. Nak, kali ini tak salah pilih. Pak Mulyadi, tenang saja. Saya pasti menjaga Ayu. Jangan sentuh aku. Ayu, hasil DNA keluar. Kamu dan Busri, ibu dan anak kandung. Putri, Ayu. 不是，aku sini. Belum mau panggil ibu? Anda sudah tahu? Dulu aku punya 2 anak. Tapi mereka bilang
kalian. Ibu. Ya. Ibu. Ya. Putriku sayang. Putriku sayang. Tuan Rizky mau cerai. Benar, kontraknya sudah siap. Tuan Rama. Tadi kalian bilang Paman Rizky mau cerai. Tuan Rama salah dengar. Kami tak bilang apa-apa. Tuan Rizky. Paman Rizky? Pergilah. Keluarga Ayu hancur. Bibi Putri juga Melody. Kau ingin tetap di keluarga Santoso. Mohon maaflah. Ini bukan tempatmu. Aku mau minta maaf ke Bibi Putri. Aku mau minta maaf ke Bibi Putri. Kau suruh orang mencelakai orang tuanya dan mencelakai nyawanya. Kenapa kau pikir dia akan memaafkanmu? Sudah kuduga. Kau sudah tahu dia bukan Indah Ayu. Terus kenapa? Apa kau bisa merebutnya? Dia seharusnya jadi milikku. Meski dia tak menikahiku, aku akan membuatnya jadi simpananku. Kalau aku dengar lagi kau menjelekkannya, kau dan kakak tertua keluar dari keluarga Santoso. Putri kecil, kau sudah pulang. Indah kecil mana? Kalian sudah saling kenal. Ibu baru pulih. Kalau ku bilang sekarang Indah Ayu hilang, takutnya tak tahan. Indah Ayu? Dia pergi main. Pergi main? Ya. Apa dia sama Tuan Rizky pergi bulan madu? Ibu tahu dia suka padanya. Dulu pernikahan ini, Nyonya Santoso tua yang atur. Indah Ayu suka padanya. Indah Ayu suka dia? Iya. Bu, aku masih ada pasien. Aku harus pulang dulu. Ibu istirahatlah. Ya. Yeah. Putri kecil, nanti ingat bawa Indah kecil juga ya. Kapan kamu pulang? Ibu tahu anak itu menyukainya. Dulu, perjodohan ini Nyonya Santoso tua sendiri yang menentukannya. Sendiri yang tentukan, Indah Ayu. Karena kamu suka dia, apalagi alasanku merebutnya. Sudah tutup. Ku bilang sudah tutup. Rama? Tuan Rizky, Nyonya belum pulang 3 hari. Apa dia beneran mau cerai? Diam. Kalau terus duduk di sini, itu nggak ada gunanya. Hah? Tuan Rizky, itu Rama kan? Aku belum cari masalah padamu, malah kamu yang datang sendiri. Putri kecil, hari ini aku tak mau bertengkar. Aku tahu, dulu aku yang salah. Aku salah paham. Beberapa hari ini aku terus merenungkan diri. Kumohon, beri aku kesempatan lagi ya. Pergi! Aduh, putri kecil. Bukannya Budi Santoso mau cerai denganmu? Tenang saja, setelah kamu cerai, aku akan segera menikahimu. Kamu tetap anggota keluarga Santoso. Rama, belakangan ini aku sibuk, jadi tak sempat mengurusmu. Setelah aku selesai, tunggulah masuk penjara. Pergi. Putri Ayu, kita kan tumbuh bersama. Kamu tak bisa lupakan hubungan kita dulu. Keluar! Tuan Rizky. Ini alasanmu 3 hari tak pulang. Paman Rizky, putri kecil. Tumbuh bersama sejak kecil. Dia tak pulang. Berarti tak menyukaimu.
Hadir. Baik. Tuan Rama, silahkan. Atau jangan salahkan aku gunakan kekerasan. Aku tahu kau tak ada hubungan dengannya. Kenapa tak segera pergi? Kau tak pulang. Apa untuk menghindariku? Bukan. Karena Indah Ayu kembali. Kau takut Nenek Santoso membuangmu. Bukan. Lihat mataku saat bicara. Iya. Aku memang menghindarimu. Aku memang tak mau melihatmu. Apa Indah Ayu kembali atau tidak? Aku tetap tak menyukaimu. Apa kau sudah paham? Oke. Tunggu sebulan, kita cerai. Sementara itu, aku takkan mencarimu lagi. Kita cerai. Aku takkan mencarimu lagi. Walau Rama mengkhianatiku. Haruskah aku menyukaimu, si psikopat kekerasan ini? Tuan Rizky berubah ya. Bagaimana pencarian Indah Ayu? Aku baru dapat kabar. Sepertinya Indah Ayu kerja di bas Satan Kota. Kerja? Anak nakal. Pak, kenapa ke sini? Satu kabar baik, satu kabar buruk. Mau dengar yang mana? Kabar baiknya, Indah Ayu sudah kembali. Sekarang, dia di bar Selatan Kota. Aku cari dia. Anak nakal. Aku belum bilang kabar buruknya. Benar-benar gawat. Mereka bertiga akan bertemu. Tunggu aku. Putri Ayu, kenapa tak bilang dari awal kamu Meloji? Kau tidak, aku pasti sudah menikahimu. Silakan. Putri Ayu. Kenapa kamu ke sini? Apa Paman Rizky sudah mencampakkanmu? Lepaskan aku. Aku tak kenal kamu. Kok bisa bilang tak kenal aku? Oh. Kumohon, maafkan aku. Aku sudah pikirkan semuanya. Lepaskan aku. Paman Rizky! Budi Santoso. Aku tak sengaja kabur. Jangan pukul aku. Putri Ayu! Kok ada dua? Putri Ayu! Kak, semua ini sudah kuberitahu padamu. Ayo masuk temui ibu. Ya. Kamu datang. Ibu, lihat siapa yang kubawa. Ibu, Indah kecil. Indah kecil, kamu menderita di keluarga Ayu. Tapi, kenapa tak mencari kami? Ya, Indah Ayu. Selama ini, kenapa tak menghubungi kami? Ibu, Paman, aku pengecut. Aku lemah. Aku tak pantas. Kita satu keluarga. Kita satu keluarga. Ada apa, katakan saja. Sejak kabur dari keluarga Ayu, Nyonya Santoso tua menerimaku. Dia merasa kasihan padaku dan menjodohkanku dengan Tuan Rizky. Tapi, sehari sebelum daftar nikah, aku melihat Tuan Rizky menghajar 2 pengawal. Dia bilang mau jadikan mereka makanan anjing. Aku langsung kabur ketakutan. Tak disangka, Nyonya Santoso tua kaget hingga jatuh sakit.
Jadi kau takut Budi Santoso membalasmu? Kau kabur tanpa peduli apa-apa? Kau putri ibu. Ibu takkan menyalahkanmu. Tapi kau tak menikah dengan Tuan Rizky. Lalu siapa yang menikah? Ibu. Itu aku. Kalian berdua, apa ini main-main? Nenek, malam begini kenapa turun? Arif, jujur, apa kalian benar mau cerai? Mana ada. Lalu Ayu, kenapa belum pulang? Dia dokter hebat, sibuk. Bocah nakal. Aku cuma punya cucu menantu yang kuakui. Bagaimanapun, kau harus mencarinya. Terus kalau dia bukan yang nenek mau? Kamu pikir nenek nggak tahu? Nenek yang kenal Ayu duluan. Setelah nenek sadar, perubahan sebelum dan sesudahnya, nenek lebih tahu kan? Lalu kenapa nenek masih? Sudah begini. Terima saja. Awalnya nenek juga mau kalian cerai. Tapi kamu jelas sudah jatuh cinta. Nenek sebagai nenek, cuma bisa tutup mata saja, kan? Tapi dia nggak suka aku. Sisa 2 hari lagi dari sebulan. Pikirkan baik-baik. Kak, kakak mau jadikanku murid? Ya, kamu adikku. Wajar aku mengajarmu. Tapi aku takut aku bodoh, tak bisa belajar. Percayalah, kita sama-sama putri ayah. Ya, Pil tenangku kurang. Kebetulan, ikutlah denganku mengumpulkan ke seluruh negeri, mulai dari mengenal obat. Kalau begitu, kita tunggu besok setelah kakak cerai dengan pria kasar itu, kita berangkat. Ya, Putri Ayu, kamu benar-benar gak suka Arif Santoso. Tentu saja enggak. Orang yang suka kasih orang ke anjing, siapa yang suka? Dia beda. Beda di mana? Kak, aku salah kabur nikah. Tapi aku gak tahu kalau yang menikah itu kakak. Kakak itu kakakku. Aku gak mau kakak menikahinya. Tuan Arif, Pak Mulyadi ingin segera bertemu Anda. Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, ada apa, Pak? Kalau kamu nggak cepat cari gadis nakal itu, mungkin kamu nggak akan pernah melihatnya lagi. Tapi besok dia akan cerai denganku. Gadis nakal itu sudah menutup tokonya. Dia siap membawa Putri Melati cari bahan obat. Nggak balik ke Kota Sari. Apa? Apa? Kenapa buru-buru? Anda datang bilang ini, bukannya mau aku mengejarnya? Ya, dasar kamu. Kamu ini sudah melangkah 99 langkah ke dia. Langkah terakhir ini harusnya dia yang mendekat padamu. Hah? Apa maksudnya? Hahaha. Keluar semua. Bukankah ini orang yang dikirim Rizky untuk menculik Nyonya dulu? Hamba siap bantu Tuan Arif mendapatkan Nyonya kembali demi penebusan dosa. Rizky, ngapain kesini? Ayo, hari ini bukan cuma aku yang datang. Aku juga bawa ayah dan ibu. Ayo. Ayu, kamu mau cerai dari Tuan Arif. Tapi tak apa.
Rizky sudah cerita pada kami. Dia akan menikahi. Ayu, aku tahu. Dulu aku pada ayah ibu dan padamu, perbuatanku buruk. Tapi sekarang ayah ibu sudah memaafkan. Asal kamu mau menikahiku, aku jamin seperti dulu, aku baik padamu. Baik padaku? Kalian bertiga seperti vampir, terus memintaku uang. Kalau aku bukan Ayu, kamu mau menikahiku? Intinya, aku sudah belikan rumah untuk ayah ibu. Asal kamu mau menikahiku, aku jamin sisa hidup mereka jadi kaya raya. Biar mereka anggap uang itu kertas. Bisa boros. Yeah. Pertama, mereka bukan orang tuaku. Kedua, aku sudah serahkan bukti pembunuhanmu ke polisi. Aku cuma takut kalian dapat uang, tapi tak bisa pakai. Apa katamu? Berhenti! Mau kemana? Rizky, kau main gini lagi ya? Bukan aku. Aku juga tak tahu dari mana mereka. Jangan. Jangan pukul kami. Kalian mau apa lagi? Tentu saja. Lanjut urusan yang tertunda. Serang! Meleset. Tangkap dia! Rizky, kalau aku bisa keluar hidup-hidup, aku pasti akan memberamu jadi 1000. Ayu, ini benar-benar bukan ulahku. Jangan banyak omong. Aku sudah cari tahu. Tuan Arif hari ini dinas. Lihat siapa yang bisa menolongmu hari ini. Aku tak pukul keras. Arif, Santoso. Arif, kamu gak apa-apa. Kamu terluka di mana? Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Cepat, panggil ambulans. Oh, baik. Aku telepon sekarang. Ami, kok rasanya ada yang aneh? Hei, gimana? Hei, kalian mau apa? Mau apa? Tentu, bawa kamu serah diri. Bawa dia! Lepaskan! Kenapa lukanya parah banget? Aduh, besok kalian kayaknya nggak bisa cerai. Gak jadi cerai. Hah? Apa katamu? Tunggu dia sadar besok. Aku akan bilang, gak jadi cerai. Wah, bagus. Baguslah. Wah. Bagus. Sedih banget. Nyonya Santoso tua ingin bertemu Anda. Baik. Sudah. Jangan pura-pura. Dia sudah pergi. Hei, benar-benar koma. Ini gawat. Berlutu! Putri Ayu, kau tahu salahmu? Nenek, aku tahu aku salah. Budi sudah berkali-kali menyelamatkanmu. Kali ini, dia koma karena cedera parah. Apa kau tahu, Budi, dia nyawaku. Nenek, maaf. Kalau maaf saja cukup, buat apa ada polisi? Nenek ini aktingnya agak berlebihan. Nenek, aku siap terima hukuman keluarga Santoso. Baik, karena kau rela dihukum, akan kuwujudkan keinginanmu. Jangan lakukan. Guru, tak perlu membelaku, Arif.
sudah banyak berbuat untukku. 100 cambukan ini pantas untukku. Dasar kamu. Nenek Santoso, jangan pakai hukum keluarga. Kau badan kecilnya ini takkan tahan. Luka Arif, apa dibiarkan begitu saja? Ditambah dia sembunyikan identitasnya. 100 cambukan ini kurang. Tambah 100 cambukan! Kenapa Arif belum keluar? Cucu menantuku tak boleh terluka. Entahlah. Sepertinya benar-benar koma. Serahkan gelangnya. Kau tak pantas jadi menantu keluarga Santoso. Nenek, aku tak... Jangan lepas! Nenek, apa nenek ingat waktu kecil saat aku diculik? Ingat. Kenapa? Ada gadis bilang, kalau kita bisa kabur, kita nikah. Bersama sampai tua. Aku lama mencari. Gadis itu adalah Ayu Pratama. Benar, itu dia. Aku sudah pastikan padanya. Ternyata kakak kecil dulu itu kamu. Ya, Ayu, tadi kamu di dalam bilang kalau Arif sadar. Kamu mau bilang apa padanya? Aku sudah paham. Aku mencintaimu. Kita tidak cerai. Benarkah? Wah, bagus kalau tidak cerai. Nenek, kalian. Kalian bersekongkol menipuku. Arif yang atur. Arif yang suruh begini. Kau menipuku lagi. Aduh. Kelak kau tak boleh main-main dengan nyawamu. Baik. Ayu Pratama, aku mencintaimu. Aku sudah berhenti kasar. Tak percaya? Tanya Hadi. Oh iya Nyonya, saya saksinya. Tuan Arif beberapa hari lalu mengadopsi beberapa kucing jalanan dan memeliharanya di rumahnya. Oke, aku percaya. Mari kita penuhi janji masa kecil kita. Bersama sampai tua. Oke. Halo.